daun tanaman menguning dan keriting. Apa penyebabnya? Dan bagaimana solusinya? Seperti ini, contoh tanaman cabai saya, daun mulai menguning, dan sedikit keriting. Ini tanda bahwa tanaman cabai terserang penyakit. Kondisi di musim hujan, faktor paling sering karena disebabkan oleh serangan jamur dan patogen khususnya pada akar. Ketika musim hujan yang turun hampir setiap hari, cuaca lembab, biasanya tanaman rentan mengalami busuk akar akibat patogen. Patogen bisa berupa jamur, bakteri, virus, dan cacing nematoda yang disebut penyakit tanaman. Serangan patogen inilah yang menjadi penyebab daun menguning dan keriting. Apalagi tanaman di polybag, banyak faktor penyebab busuk akar, antara lain ruang perakaran terbatas. Tanah media tanam sangat lembab. Drainasenya buruk, sehingga mudah ditumbuhi jamur. Saya akan membagikan solusinya. Dengan beberapa hal perlakuan khusus, yang juga bisa Anda lakukan agar tanaman tidak terserang penyakit, terutama di musim hujan. Untuk cabai yang ini, saya cabut dan kubur saja, karena sudah terlanjur terserang penyakit. Jadi saya akan melakukan pencegahan serangan patogen untuk tanaman cabai yang lain. Saya sekalian akan mempraktekkan, memberikan contohnya langsung, beberapa langkah cara mencegah penyakit untuk tanaman cabai yang lain. Di musim hujan, biji tanaman mudah sekali bertunas dan tumbuh, tetapi juga rentan terserang penyakit karena lembab. Satu, membuat media tanam lebih porus. Artinya, dibuat agar air cepat mengalir keluar dari media tanam. Air yang terjebak di dalam tanah media tanam menjadi penyebab munculnya jamur akar. Siapkan media tanam yang baru. Ini saya tambahkan lubang pada polybag, agar air tidak tertahan terlalu lama. Di bagian paling bawah, bisa diberi tanah kasar, sekam, atau serbuk gergaji yang sudah difermentasi. Karena saya adanya serbuk gergaji, maka akan menggunakan ini saja. Lebih disarankan, baik sekam maupun serbuk gergaji yang sudah dibakar. 2. Hindari kelebihan kohe. Penggunaan kohe di musim hujan kurang cocok karena disukai sebagai tempat tumbuh jamur. Alih-alih membuat tanaman subur, kohe jadi pembawa penyakit. Hal ini disebabkan karena kohe bersifat asam, dan jamur lebih mudah tumbuh di kondisi asam. Kohe bisa diberikan dalam jumlah sedikit di atas serbuk gergaji untuk mendekomposisi sekam. Serbuk gergaji sebanyak 20% dan kohe sedikit saja, kemudian tambahkan tanah biasa. 3. Tanah dicampur kompos. Campuran tanah dan kompos punya banyak kelebihan. Selain sebagai nutrisi tanaman, sifat kompos bisa membuat tanah lebih porus, sehingga dapat mengalirkan air lebih cepat. Kunci mencegah jamur akar di musim hujan adalah membuat media tanam menjadi porus. Jika tidak ada kompos, bisa juga memakai tanah permukaan yang gembur, atau ditambah dengan sekam bakar. Yang mana yang menurut kamu paling mudah dicari? Intinya membuat media tanam lebih porus, agar air tidak terjebak di media tanam. 4. Menambahkan arang kayu.
Beri arang kayu sedikit saja, cukup di permukaan, lalu ditumpuk dengan tanah. Banyak kelebihan memberi arang kayu pada media tanam, antara lain, arang bersifat antibakteri. Tempat hidup bakteri yang menguntungkan tanaman. Bersifat sedikit basah, dengan pH 7,5, sehingga bisa menetralkan tanah yang asam. Ketika pH tanah terjaga kenetralannya, jamur tidak mudah tumbuh, karena patogen lebih menyukai kondisi tanah yang asam. 5. Amankan dari curah hujan langsung. Ada beberapa cara. Pertama, bisa ditempatkan yang ada naungannya, seperti cabai saya ini. Saya tempatkan di samping rumah, di bawah naungan atap, sehingga tidak terkena air hujan secara langsung, tetapi masih terkena sinar matahari. Tanaman tanpa sinar matahari juga kurang bagus. Jika di tempat terbuka, bisa juga diberi penutup semacam mulsa, agar air hujan tidak masuk semua ke dalam media tanam. Tujuannya, agar tanah tidak terlalu basah yang jadi penyebab serangan penyakit, sehingga daun menguning. 6. Pemangkasan. Ini opsional, boleh dilakukan boleh tidak. Dilihat saja dari kondisi daunnya, jika sudah kuning dan keriting parah, lebih baik dipangkas. Tujuannya, untuk membuang bagian daun yang penyakitan, agar nanti tumbuh tunas baru yang lebih sehat, setelah diganti media tanamnya. 7. Memberikan nutrisi tambahan. Setelah pindah tanam, agar akar terangsang cepat tumbuh. Gunakan pupuk yang mengandung nitrogen tinggi. Tujuannya untuk mendukung pertumbuhan akar dan tunas baru. Bisa pupuk organik cair dari dedaunan hijau, atau pupuk NPK. Silahkan disesuaikan yang ada. Saya menggunakan pupuk NPK yang sudah dilarutkan, porsinya sedikit sekali. Sekian, semoga bermanfaat. 5 atau 7 hari lagi, nanti akan saya update kondisi tanaman cabai saya ini.